Selamat siang semuanya. Siang. Suka disapa selamat siang apa semangat pagi gitu. Sama aja ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ada satu cerita. Gini. Coba diimajinasikan ya. Ada satu bapak itu tinggal di sebuah desa gitu ya. Di sebuah desa terus dia kena sakit kulit di sekujur tubuhnya. Dia periksa di banyak sekali dokter ya. Terus karena tidak sembuh, dia pindah ke dokter di kota. Dia cari dokter yang paling pinter katanya gitu ya, mungkin profesor dokter siapa itu ya, spesialis kulit gitu. Nah sudah sampai di dokter itu pun dia tidak sembuh. Akhirnya dia cari orang pinter. Dia cari orang pinter. Dia cerita, wah saya itu sudah berobat dengan bangganya ke dokter habis banyak karena dia cukup kaya, tapi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ya, jadi dia cerita sama si orang pinternya gitu ya, bahwa ini saya itu sudah ke banyak dokter, saya tuh sudah dikasih resep tapi tidak bisa sembuh-sembuh. Nah, datang ke orang pintar itu berharap bisa sembuh itu Bapak Ibu. Si orang pintar, oh iya udah dikasih resep macam-macam gitu ya. Terus singkat cerita sama orang pintarnya dikasih obat sembuh. Akhirnya dia merasa bahwa wah dokter itu walaupun spesialis tidak sepandai orang pintar yang di kampungnya sendiri. Seperti itu. Singkat cerita, jadi akhirnya jadinya waro-waronya seperti itu, bahwa dokter itu cuma ngasih resep, kalau orang pintar tuh ngasih obat. Gitu. Mudah nggak ceritanya? Halo, bingung ya? Bingung? Enggak ya? Jadi ternyata si bapak ini yang namanya Pak Nuroto ini, yaitu kalau ke dokter hanya dikasih resep, tapi kalau ke orang pintar dikasih obat. Resep tidak menyembuhkan, obatnya menyembuhkan, katanya gitu. Ya, Bapak Ibu, siang hari ini Bapak Ibu di sini kemungkinan dapatnya resep, ya nggak dapat obatnya. Jadi kemungkinan Bapak Ibu hanya dapat resep dari kita di sini, ya. Nanti obatnya Bapak Ibu tebus di apotek, ya. Kemudian kalau sudah dapat obat harus diminum, bukan cuma dapat resep terus bisa sembuh sendiri, enggak. Nah, jadi paradigma dari si Bapak Panuroto tadi, kalau dapat resep bisa sembuh itu banyak dipakai sama orang. Paham maksud saya ya? Jadi seringkali kita datang ke satu tempat, ikut acara, ketemu teman, tanya, catat, dikasih catatan, dikasih artikel, catat. Itu resep semua. Ketika Bapak Ibu tidak aplikasikan resep itu jadi obat dan diminum obatnya, ya masalah kita nggak selesai. Jadi ya, jadi ada 4 model orang di dunia ini. Ada yang orang-orang yang hanya tidak punya passion dan tidak mau take action. Tapi ada orang-orang yang memang punya passion tapi juga tidak take action. Betul ya? Tidak punya passion, tidak take action, punya passion tapi juga tidak take action. Ada orang yang tidak punya passion tapi kemudian take action. Nah, ini mending tadinya nggak tahu, nggak pengen, tapi ketika sudah diberitahu, sudah kemudian mendapatkan informasi, dia melakukan sebuah action. Tapi ada orang-orang lagi yang punya passion and take action, have passion and take action. Kalau suruh milih, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana lo? Ya, yang 4. Yang keempat ya, yang punya passion and take action. Nanti kita cek di akhir acara ini Bapak Ibu itu yang mana. Gitu ya. Oke.
Nah, sebagian sudah kenal saya, sebagian belum. Saya Budi Hartono, biasa dikenal dengan Budi BUL. Mengapa? Karena produk saya BUL. Itu. Siang hari ini saya berharap Bapak Ibu bisa kembali ke titik nol. Artinya begini, kita mencoba untuk mengosongkan hati pikiran kita untuk open mind, untuk sesuatu yang baru. Ya. Ada di antara kita yang hadir di sini, kemungkinan besar memang punya semacam keinginan, punya motivasi, punya harapan, punya tujuan yang berbeda ketika kita. Nanti kita ada 3 sesi ya. Sesi pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita itu kayak gini, bersih-bersih diri dulu. Artinya gini, kita berusaha open mind dulu. Kemudian yang kedua kita masuk ke tema utang jadi uang. Sesi yang ketiga kita bicara how to-nya. How to-nya itu duitnya tadi Pak. Nah itu ya, setuju ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa di sini sampai selesai, sampai paripurna. Karena memang paripurna itu duitnya di situ. Gitu ya. Oke. Nah begini Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu dan saya itu diproses dari masa lalu. Artinya begini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati di masa lalu itu masuk ke dalam memorasi kita. Ya, jadi masa kecil kita, kemudian setelah mulai dewasa, kemudian bertumbuh, berkeluarga, ya kalau sudah berkeluarga, atau mungkin juga belum berkeluarga tapi sudah mulai banyak melakukan aktivitas, kegiatan dan sebagainya. Pernah nggak disakiti sama orang? Pernah? Oh, pernah sering, oke. Pernah nggak mengalami situasi yang sulit? Pernah. Misalnya kita berbisnis, terus kemudian bisnis kita itu bermasalah. Kemudian akhirnya kita bingung, seperti itu. Terus atau pernah juga mungkin dalam situasi tertentu itu kita merasa lonely itu sendirian gitu. Ada orang-orang yang kesepian di tengah kebisingan. Tahu maksud saya? Ya ada ya. Tapi ada orang-orang bising di kesunyian. Maksud saya. Jadi malam hari itu sebetulnya sunyi, sepi, tapi otaknya bising sampai nggak bisa tidur. Ada gitu juga ya. Nah, itu semua Bapak Ibu sebetulnya itu bisa kita selesaikan sendiri. Nah, pakai istilah saya inner healing atau lebih kepada saya nyebutnya cleansing. Jadi begini Bapak Ibu, apa yang kita terima semua yang masuk itu memori, ya memorasi kita terstruktur, tersistem, kemudian menjadi sebuah kekuatan di dalam alam bawah sadar kita. Kalau itu negatif, ya otomatis nanti yang keluar dari otak, pikiran, hati, mulut kita bisa negatif. Kalau itu positif, yang keluar dari hati, pikiran, mulut kita positif. Sehingga ada orang mengatakan mulutmu harimaumu, ya sekarang jarimu harimau. Ketika dapat informasi, sesuatu informasinya sama, tapi kadang-kadang responnya beda. Bener nggak? Ada sebuah sinyal rangsang aksi yang masuk ke kita, terus kemudian responnya, reaksinya dari setiap kita bisa beda-beda. Betul? Tidak usah susah-susah, kita tuh lagi setir, naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada orang setirnya agak ngawur gitu, terus gitu nyelip. Ada yang marah, ya viral tuh di media sosial, di pintu tol sampai dicenggiwai gitu. Pernah lihat nggak? Habis itu didamaikan di Polda Metro Jaya kalau nggak salah. Itu kenapa? Ya karena seperti itu. Pernah nggak ketika ada orang, jangan orang, kita aja ngomong sama seorang tuh maksudnya baik, maksud kita baik, tapi dia nangkepnya salah, sampai miskomunikasi dan orang itu jadi marah. Ada pernah? Ya. Pernah ya. Nah itulah yang menyebabkan seperti itu. Ya.
Bapak Ibu, kalau ada ya di antara kita atau nanti bukan kita, teman-teman menghadapi situasi seperti itu, ini ada satu metode. Metode ini urutannya gini: pertama kita bersih-bersih diri dulu, ya. Kemudian setelah itu kita menemukan jati diri kita, brand image kita, ya, image kita seperti apa, self image-nya. Terus habis itu kita bisa mengaktifasi kekuatan yang tersembunyi. Kekuatan tersembunyi itu sangat penting, sangat dibutuhkan untuk bisnis. Untuk bisnis sangat penting. Bapak Ibu pernah ngerasain orangnya datang? Pernah? Pernah ya, kemarin saya dirasani sama Pak Daniel di Agripedia itu. Iya Pak Daniel ya. Saya dirasani, saya nggak tahu kepengen, tadinya saya nggak masuk tuh di luar sama Pak Ali ngobrol ya. Tiba-tiba kepengen masuk aja, pas masuk dah orangnya datang katanya gitu. Betul Pak? Enggak. Iya. Enggak. Pakai apa? Telepati ya. Tapi kan nggak bisa gini, kalau gitu kita ngerasain 1000 orang biar datang semua, nggak bisa juga. Ya. Jadi setiap kapasitas kita beda-beda, dan kemudian Bapak Ibu atas prosedurnya di atas itu bisa terjadi. Sebetulnya Bapak Ibu dan saya itu bisa menggerakkan alam, membantu kita untuk do something. Sebetulnya bisa atas seizin yang dia. Tapi kuas ya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, siang hari ini kita praktek sebentar saja. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu. Kalau ada ini misalnya ini nih, saya pakai ini ya Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu dan saya yang ada berbagai persoalan yang sudah masuk mengendap, kalau persoalannya kecil itu gampang, dicabut gitu gampang, ya kita cabut lepas. Tapi kalau sampai sudah bertahun-tahun, menahun-nahun ya, itu lebih sulit. Itu butuh perjuangan Bapak Ibu sendiri untuk bisa mencabut sendiri, ya seperti itu. Nah, metodenya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa fokus kembali ke masa lalu. Kemudian adakah di antara Bapak Ibu yang punya masalah dan sampai hari ini belum selesai? Keluarga, kesehatan, bisnis, apapun juga, kegiatan sosial, itu kalau ada Bapak Ibu deteksi, nah kemudian diinventarisasi, ya, cari yang paling berat dulu, yang paling bermasalah dulu apa? Misalkan utang, boleh, anak, boleh, suami atau istri, boleh, tetangga sebelah, boleh, apa saja, kesehatan, boleh, ya. Nanti habis itu kita urutin, kita bawa ke sekarang, ya, bawa ke sekarang, kita cabut, kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Big Boss kita, ya. Kalau orang bilang, ada sih yang bilang gini, tak buang ke laut, buang ke sungai, buang kemana, sama setan bisa dibarengi lagi, gitu. Tapi kalau sudah sampai ke Big Boss Tuhan Yang Maha Esa, gak ada bisa ngambil kembali. Percaya enggak? Ya gitu ya, metodenya seperti itu. Nah, lalu caranya bagaimana? Ya Bapak Ibu, di sini ada daftar semua masalah yang ada. Bapak Ibu boleh tulis. Yang nggak bawa pulpen bisa pinjem. Ya, boleh tulis Bapak Ibu. Masalahnya dimulai dari nomor 1A yang paling berat. Ya. Terus dari sekian masalah yang ada itu, sekali lagi dideteksi lagi, ada nggak yang benar-benar membuat sampai pusing, jenuh, penat, sesek gitu loh rasanya, ya, ada nggak? Nah, terus satu tuh, jadi sampai ini kan deteksinya 3 kali gitu. Nah, seperti itu. Ya, saya kasih waktu beberapa saat lah. Saya mungkin perlu sampaikan metode ini yang saya pakai Bapak Ibu ketika saya pernah mengalami sakit jantung koroner, di mana saya harus di bypass. Tahu ya di bypass? Saya udah cari-cari Harapan Kita, terus ruang Garuda itu di Karyadi, kemudian atau di Penang. Ternyata dari kesimpulan kami Penang itu lebih aman. Ya, di Penang lebih aman.
di Penang sudah disediakan tempat juga untuk keluarga kalau menunggu dan sebagainya. Angkanya juga kurang lebih sudah. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu saya nggak punya uang. Kalaupun ada harus utang. Nah, saya lebih memilih dengan cara lain. Saya ngomong sama dokternya, dok, saya mau selesaikan dengan cara sendiri boleh enggak? Saya minta waktu 6 bulan. Akhirnya boleh. Mengapa saya berani seperti itu? Saya ketemu satu mentor saya, main manajemen, main motivator, namanya Pak Krisnamurti. Dari situ saya belajar. Ternyata Bapak Ibu, khususnya terutama laki-laki, mindset itu menjadi sangat penting. Kita bukan berarti tidak mementingkan iman ya, iman relatif lah. Kita yakin semua kita itu adalah orang-orang yang beriman, gitu ya. Tapi mindset kita itu penting, Bapak Ibu. Nah, dengan cara ini saya memerintahkan jantung saya sembuh 6 bulan. Awalnya kan gini ya, cek itu pertama ketahuannya dari ronsen, jantungnya membengkak. EKG, irama-nya tidak bagus. Terus ekokardiografi kelihatan, di treadmill semakin lagi kelihatan lagi. Saya dulu suka siaran di radio sebelah ini di lantai 3. Waktu itu saya sudah tidak kuat naik. Bapak Ibu, saya pakai metode saya ini 6 bulan. Dokternya bilang, oh bagus, sudah membaik. 1 tahun, wah Pak, mujizat, Bapak sudah sembuh. Serius, saya naik turun sebelah itu lantai 3 kalau siaran. Kalau ke toilet naik lagi itu tenang aja. Kemarin bersama istri saya survei sampai satu tempat di Tumpang, saya kerja di properti juga, ya. Itu saya jalan tanjakan cukup tajam antara 45 sampai 60 derajat, sekitar 100 meter. Yang lain ngos-ngosan, saya masih tidak apa-apa. Berarti jantung saya sembuh. Bapak Ibu, semua karena anugerah Tuhan, iya. Tapi ada peran kita, terutama mindset kita. Jadi hati-hati. Ya. Siang sore hari ini kita mau share terkait dengan apa saja persoalan kita dan ternyata itu bisa kita selesaikan bersama bikos kita. Yaitu apa? Kita harus cleansing. Mindset kita ini loh harus kita total, kita tata kelola dulu, kita bersihkan. Saya pernah rugi total itu, maaf, saya pernah bangkrut ya, utang total 71 M. Terus aset saya jual min 2,4 M, minus 2,4 M. Mungkin buat Bapak Ibu sebagian kecil ya, segitu ya. Oh, besar sekali ya. Jadi pada waktu itu utangnya 71 M, terus kemudian minusnya 2,4 M. Kalau Bapak Ibu hari ini tidak menghadapi situasi persiapan, bersyukur. Ya, bersyukur. Saya sudah min 2,4 M. Rumah itu kontraktor tahu ya, kontrak sana, kontrak sini. Tapi bersyukur juga, saya terakhir kontrak itu saya mau perpanjang, nggak ada duit, 31 juta, harus pindah karena minta tolong 1 bulan. Saya betul di perumahan BPD 2 nomor 22 karena mau dipakai anaknya menikah, jadi tinggal 3 hari pun saya tetap harus pindah, saya nggak punya duit. Terus bagaimana? Main manajemennya jalan lagi, ternyata bisa, ya, bisa. Saya bisa dapat rumah kontrakan yang tidak bayar dulu, yang rumah itu membayar kontraknya sendiri, yang bisa membantu saya membayar utang, yang bisa menemukan bisnis baru, yang bisa meningkatkan bisnis saya yang lama. Kok bisa? Bisa. Main manajemen. Mindset kita itu penting saya Bapak Ibu ya. Nah, metodenya gini tadi ya. Kalau hari ini Bapak Ibu ada di dalam otak pikiran kita, hati kita, alam bawah sadar kita, ini kok sulit, ini kok susah, ini kok masalah, itu masalah. Cepat kita tarik ke sekarang, ya. Tarik ke sekarang, terus kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu gini ya, otak kita itu tidak mengenal masa lalu. Kalau kita tarik ke sekarang, jadi sekarang.
masa depan kalau kita tarik ke sekarang jadi sekarang. Paham ya maksudnya? Otak kita itu tidak mengenal masa. Mengapa kalau kita nonton film, ya nonton film, filmnya itu lucu, kita ikut tertawa, ya kan? Filmnya itu sedih, kita ikut menangis, ikut sedih. Kadang kita ikut jengkel ketika tokohnya itu terlalu jahat dan sebagainya, betul? Kok bisa emosi kita jadi itu otak kita? Itu film itu jauh dibuat kapan kita nggak tahu, tapi kita tetap bisa membawa situasi film itu kepada diri kita sekarang. Sama Bapak Ibu dengan semua peristiwa yang ada di Bapak Ibu alami. Baik masa lalu, sekarang ke masa depan. Persoalan adalah gini Bapak Ibu, ada orang-orang yang tidak bisa membedakan, ya tidak bisa membedakan mana yang bisa diubah mana yang tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita terima saja tidak bisa kita rubah, ya terima saja tidak bisa kita rubah. Yaitu apa? Masa lalu. Betul? Ada yang bisa merubah masa lalu? Tidak ada. Yang bisa kita rubah adalah apa? Masa depan. Apa kita lakukan, kita pikirkan, kita kerjakan sekarang itu akan membantu mempengaruhi masa depan kita. Oleh sebab itu dari sekarang Bapak Ibu, yuk kita tata kelola mindset kita sehingga mindset yang ilahi dan kita hidupnya itu enak, hidup itu indah, gitu ya. Hidup itu indah, bisnis itu mudah dan menyenangkan. Asik kan? Menjadi orang tua itu mudah dan menyenangkan. Kan asik. Benar loh, menjadi orang tua itu mudah dan menyenangkan. Bisnis itu mudah dan menyenangkan. Bayar utang itu juga mudah dan menyenangkan. Loh, serius. Kalau tahu caranya. Ya, oke. Ya, saya ulang. Bapak Ibu fokus ke satu titik yang sudah ditulis itu, ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa fokus, Bapak Ibu bisa fokus dulu ke musik ini. Kita coba ya. Caranya seperti ini. Bapak Ibu boleh ikutin saya. Apa yang dipegang semua ditaruh aja, nggak bakal hilang. Yuk ditaruh aja semua, ya, taruh aja. Terus HP di silent, cuma tidak mengganggu. HP di silent, jangan dimatikan, di silent aja. Karena ini kita 5 menit aja lah, kita coba 5 menit aja. Nanti prakteknya di rumah ya. Oke, Bapak Ibu ikutin seperti saya. Itu yang enak ya, pokoknya enak aja, sehingga kita bisa tahan lama, suka-suka. Ya. Suara saya bisa didengar sampai belakang Pak Kok? Oke. Ya, santai aja gini. Kemudian kalau kita fokus satu titik lihat itu tidak mudah. Contoh titik lihat itu gini. Adik tolong fokus ke satu titik lihat ya. Misalnya apa? Daun ini aja. Satu daun. Bisa? Fokus ke sini ya. Oke. Sudah fokus ya. Nah, kira-kira nanti terganggu apa enggak ya? Kita coba ya. Bapak Ibu, jadi ketika kita fokus satu titik lihat, maka kita tidak mendengarkan apapun juga dan tidak punya apapun juga. Ya, seperti itu ya. Bisa enggak? Enggak bisa, ketutupan saya. Pernah enggak orang lagi main HP, anak atau siapapun lagi asik gitu, kita ajak omong diem aja. Pernah? Hah? Sering? Nah itulah fokus. Diajak omong tuh dengar nggak dia? Dengar, tapi tidak mendengar. Hearing without listening. Betul? Ya. Nah itulah fokus. Tapi tidak mudah buat kita kalau praktek. Paling enak apa? Satu titik dengar. Nah, saya ajak Bapak Ibu dengarkan musik ini. Kalau sudah bisa, entah mau fluidnya, entah pianonya, entah suara alamnya, dipindahkan ke masa lalu. Yang masalah-masalah Bapak Ibu tulis itu dibawa ke sekarang. Rasakan sensasi itu gini. Kalau mau marah, tapi jangan pukul sebelahnya ya. Ya, tapi marah terus sebelahnya pukul. Wah, bisa beda. Ya, kalau marah. Jadi kita fokus ke musik, satu titik dengar, ya, baiknya dipejamkan mata supaya enak. Terus kemudian kita bawa memorasi kita yang nggak enak itu ke sekarang. Rasakan sensasi yang apa yang menjadi persoalan, kalau utang, kalau keluarga, kalau sakit penyakit,
serahkan ke Tuhan. Pak, ada sakitnya sekarang, ya serahkan ke Tuhan sekarang. Perintahkan untuk sembuh, gitu, ya. Mau dicoba fokusnya dulu ya, 1 menit ya, fokusnya dulu aja. Kadang susah, fokus aja susah. Otak kita tuh kadang kemana-mana, Bapak Ibu, apalagi laki-laki. Sering kali tuh, otaknya kemana-mana. Mau berdoa, mau apa aja, otaknya kemana-mana. Bener nggak? Ya, coba ya. Oke, duduk yang enak ya. Pejamkan mata. Terus Pak ada gambarnya tuh Pak? Yang itu Pak. Terus kemudian kita bawa imajinasi kita ke masa lalu, ada ke sekarang. Walaupun itu gak enak, gak apa-apa, tapi sampai klimaks serahkan ke Tuhan. Coba ya, saya berhitung sampai 5. 1, pejamkan mata paling enak, dengerin musik aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Bapak Ibu fokus ke musik ya, jangan dengerin saya. Kalau sudah fokus ke musik, bawa peristiwa yang tidak menyenangkan itu, entah orang, entah peristiwa, entah uang, apapun ke sekarang. Rasakan sensasinya sampai klimaks, serahkan ke Tuhan. Rasakan sensasinya sampai klimaks, serahkan ke Tuhan. Oke, kembali ke sekarang. Saya berhitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Selesai, kembali ke sekarang. Iya, peregangan sebentar nggak apa-apa, Bapak Ibu. Saya pengen tahu, ada yang tidak bisa fokus ya? Mengalami kesulitan untuk fokus, nggak apa-apa. Kita diskusi ya Bapak Ibu ya di sini ya. Bisa berharap ini yang kita nikmati di sini itu, yang kita rasakan semua itu akan menjadi solusi. Anda nggak bisa fokus, belum bisa ya? Oke, belum bisa fokus ya. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi ini harus dilatih. Ya, jadi benar-benar harus fokus. Itu penting, ya, harus fokus. Makanya saya bantu ke musik. Kalau Bapak Ibu sudah bisa, itu tidak usah bantu pakai musik, itu pun bisa. Jadi kalau saya terlatih gitu, ada masalah ya di jalan gitu, berhenti, jangan terus merem sambil nyopir, enggak ya. Ada yang berani merem sambil nyopir, enggak ya, jangan ya. Jadi berhenti, fokus sebentar, hadapi masalah itu, cleansing 5-10 menit selesai. Jadi kita hidup itu tidak pakai topeng. Halo, jangan-jangan Bapak Ibu di sini ada yang pakai topeng, enggak ya? Jadi gini Bapak Ibu, ada banyak orang itu hidupnya penuh sandiwara. Pernah dengar nggak? Menangis dalam senyuman, tersenyum dalam tangisan. Pernah dengar? Dengar ya? Ada lagunya ya? Ya seperti itu, dan banyak orang marketing apalagi, Pak, saya ini kan marketing, kalau ketemu orang harus tersenyum. Ada di rumah banyak masalah, berangkat banyak masalah, kan mau tidak harus pakai topeng orang-orang. Nah itu tidak bagus, nggak enak Bapak Ibu. Kalau bisa ya, kita itu hidup tuh apa adanya. Enak mana coba? Halo? Enak apa adanya ya, bukan ada apanya ya. Enak apa adanya, nggak pakai topeng ya. Nah kita coba lagi ya, kita coba lagi. Sekarang saya pakai alarm ya, kita coba cek nanti berapa lama. Jadi intinya gini, saya berharap sore hari ini Bapak Ibu bisa menemukan satu masalah saja, dan satu itu bisa selesai. Masalah satu yang paling tidak enak, paling berat, dan satu sore ini bisa selesai. Kalau banyak, satu dulu yang paling berat ya. Fokus, kita ulang ya. Duduk diam, santai aja, jadi tidak terlalu capek ya. Kita nyantai aja, enak. Pokoknya sembarang laksa, enaknya Bapak Ibu lah ya. Terus kemudian fokus ke musik, terus hadirkan masalah yang berat itu ke sekarang sampai klimaks ya. Kemudian serahkan ke Tuhan. Tuhan, ini masalahku, aku sudah mau selesai, tidak mau lagi masalah ini. Gitu. Bisa ya? Oh ya, saya perlu informasikan. Ada banyak orang kayak gini.
Kalau mau menyerahkan masalah ke Tuhan Yang Maha Esa itu kan menyerahkan gitu ya. Kadang kayak gini, ini Pak, tolong diterima Pak. Diterima Pak. Diterima Pak. Belum sudah diterima Pak ya. Tapi kotok-kotokan. Paham maksud saya? Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan masalahku sudah selesai. Tapi tidak diserahkan ke Tuhan, jadi dibondeli. Bahasanya Jawa itu celukin dasar, bondeli buntut ya. Itu ya. Pernah dengar gitu istilah itu enggak? Pernah dengar ya? Jadi kita tuh punya masalah, kepengen serahkan Tuhan, tapi tidak diserahkan. Tuhan sudah mau terima, tapi Bapakku masih bondeli. Kata menyerahkan aslinya gini ya, Tuhan tuh ngomong, kalau kamu ada masalah datang ke aku, masalahmu selesai, kamu lega. Kata menyerahkan bukan seperti ini, tapi dilempar. Dilempar ke Tuhan. Berarti saya pegang enggak masalah itu sekarang? Enggak. Belum ini, memang dilempar. Terus masalahnya di mana? Ya nggak tahu, orang bisa tak buang, kan gitu kan? Ya apalagi serahkan ke Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Semoga ini jadi solusi, kita praktek lagi ya. Yuk, kita pejamkan mata, saya berhitung sampai 5. 1, 2, duduk yang enak ya, yang relax saja. 3, 4, 5. Yuk, kita masuk ke musik ya, fokus ke musiknya, jangan yang lain. Yuk, belajar fokus. Abaikan saya. Fokus ya, fokus ke musik. Tarik masalah apapun itu ke sekarang, sampai benar-benar hadir. Bapak Ibu rasakan masalah itu, siapapun orangnya, apapun masalahnya, benar-benar klimaks, tidak kuat, serahkan ke Tuhan. Kalau merasakan nggak enak, jangan dilawan ya Bapak Ibu ya. Mau marah aja, mau sedih aja, nangis aja nggak apa-apa, nggak ada yang mengganggu kok. Mau jengkel boleh, sampai benar-benar masalah itu datang ke sini seperti itu, sampai kita benar-benar klimaks, tidak kuat ya, siapapun orangnya, apapun masalahnya, peristiwanya, baru kemudian kita serahkan ke Tuhan. Ada yang tertidur nggak? Halo? Ada yang tertidur? Nggak apa-apa loh. Kita kalau tertidur berarti ini bisa dipakai jadi resep kalau susah tidur. Oh ya, bener kan? Ya. Jadi kalau kayaknya bisa tidur, pakai cara saya ini, Bapak Ibu bisa tertidur. Ya, voilà. Ya, masih ada yang kesulitan fokus, masih sulit ya, nggak apa-apa, latihan. Jadi kita harus berlatih terus. Bapak Ibu lakukan ini pagi, bangun tidur, malam mau tidur. Syukur-syukur kalau ada yang suka tahajud, ya, habis sholat tahajud, lakukan ini ya. Kalau ada yang suka sholat subuh, habis sholat subuh lakukan ini ya. Kalau ada yang tidurnya sampai tengah malam nggak bisa tidur, lakukan ini. Nanti Bapak Ibu tidak terasa 6 bulan sakit penyakit sembuh, rezekinya datang sendiri, pergaulan kita tuh jadi enak ya. Ini baru satu metode ya, ini namanya cleansing. Dengan cara yang sama, tetapi materi beda, itu kita membangun jati diri kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak bahwa kita itu diciptakan di dunia ini paling spesial, yang bisa
menghebatkan lingkungan dunia ya manusia, yang bisa merusak ya manusia. Nggak ada yang namanya gajah semut itu merusak lingkungan hidup gajah. Yang bisa merusak manusia, yang bisa menemukan planet Mars, di sana ada probiotiknya, ada mikroorganisme, ya manusia. Betul? Ya, ada namanya hukum the law of attraction. Pernah dengar nggak? Pernah dengar hukum vibrasi? Ya, nah. Jadi Bapak Ibu dan saya itu punya kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sayangnya kita tidak pakai. Ada sleeping giant istilahnya. Bapak Ibu boleh search di internet apa itu vibrasi, apa itu the law of attraction. Tapi hati-hati ya, gunakan yang dari Tuhan kekuatannya, bukan dari manusia. Ya, nah ini tadi kan sudah kasih kuesionernya Bapak Ibu isi, ya, terus Bapak Ibu juga isi mana yang paling berat, terus tulis berbagai alternatif solusinya. Tulis itu berarti pakai otak kiri kita, ya. Karena kita nulis kita pakai otak kiri, ya. Oke. Terus nanti didiskusikan baik buruknya kepada siapa saja Bapak Ibu bisa percaya. Ada masalah kesehatan, siapa yang saya bisa percaya? Keuangan, siapa yang bisa saya percaya? Keluarga, siapa yang bisa saya percaya? Terus jangan dipengaruhi orang lain, pakai intuisi, pilih sendiri yang terbaik. Ya, konselor yang baik itu tidak boleh menentukan solusi. Yang menentukan solusi adalah diri sendiri. Konselor yang baik adalah hanya memberikan berbagai pilihan-pilihan dan berbagai akibat. Tapi yang terbaik adalah Bapak Ibu pakai intuisi sendiri, pilih sendiri solusinya. Ada utang konsumtif, ada utang produktif. Kok bisa Pak? Ya, kalau Bapak Ibu punya sepeda motor, terus lihat ada sepeda motor lain itu ada sale, DP 0%, itu masih didiskon lagi. Angsurannya dipotong 3 kali, terus tertarik, Bapak Ibu ambil. Itu utang konsumtif apa produktif? Ya, konsumtif. Terus kita tidak punya duit, mau bayar SPP, mau bayar listrik, mau bayar apa lagi? Kebutuhan itu, yang primer itu. Utang konsumtif apa produktif? Konsumtif. Utang produktif seperti apa? Nah gini, Bapak Ibu di situ ada ruko, ya. Rukonya harganya 760 juta, karena kepepet harus dijual 560 juta. Appraisal bank itu bisa keluar sampai 700. Akhirnya kalau misalnya itu dikreditkan, kalau ngambil 2 itu kreditnya 1 miliar 1,1 ya, 1,1 harga rukonya kalau ditekan lagi bisa 1 miliar 50 juta. Terus kemudian ruko itu disewakan karena bisa KPR, angsurannya agak panjang. Ternyata uang sewanya bisa cukup untuk bayar KPR-nya, angsurannya. Utang loh. Utang apa itu? Bank, KPR, ruko. Terus angsurnya pakai rukonya sendiri, DP-nya pakai rukonya sendiri, pajaknya bayarnya pakai rukonya sendiri. Bisa Pak? Bisa. Utang konsumtif apa produktif? Selesai angsuran, rukonya punya siapa? Punya kita. Itu yang diajarkan banyak beberapa pakar properti. Betul? Ya, tapi hati-hati. Kalau tidak pas tidak bisa disewakan. Berarti kita harus punya kemampuan harus punya kemampuan mengangsur. Kalau enggak ya sama juga jadi masalah. Nah, itulah yang diajarkan oleh dunia. Bukan saya ya, bukan saya. Dunia semuanya kayak gitu semua. Ada, apalagi banyak Bapak Ibu. Utang ini, utang itu, pokoknya dikaryakan bisa jadi duit. Nah, terus kalau Pak Budi gimana? Kalau saya gimana?
Nah, gini Bapak Ibu, saya mengembangkan sebuah konsep namanya spiritual marketing concept. Prinsip yang pertama itu impossible is nothing. Di sini ada Pak Koko, ya Pak Koko itu saya bermitra bekerja sama Pak Koko. Pak Koko itu pada waktu bulan lalu kita tempatkan di Jogja. Betul ya Pak ya? Kos-kosan yang bayar siapa? Kantor. Kantor ya, saya bayar ya. Terus uang BBM kantor. Sepeda motor punya kantor. Kalau butuh mobil sama sopir disediakan kantor. Apalagi kalau sudah tahun awal bulan gajian dapat dari kantor. Betul? Kira-kira gitu ya. Mau enggak kira-kira kalau seperti Pak Koko atau karyawan itu kita tugaskan di satu luar kota, semua suruh bayar sendiri. Mau enggak? Halo? Enggak mau ya? Enggak mau. Nah, Bapak Ibu dan saya itu prinsipnya kita ini ditempatkan di dunia ini sebuah penugasan. Langit, bumi, dan segala isinya adalah ciptaan Allah. Setuju nggak? Setuju? Langit, bumi, dan segala isinya miliknya Allah. Setuju? Bisnis Bapak Ibu, duit Bapak Ibu, dompetnya Bapak Ibu, dan saya punya siapa? Nah, punya saya, kan gitu kan? Terus tiba-tiba kita nggak punya duit, utang. Utangnya siapa? Ya utangnya Allah juga gitu. Loh kok enak? Loh serius ya Bapak Ibu, banyak orang saya temui ya, sudah ribuan saya temui. Mereka yang pada waktu ngutang nggak pernah tanya sama Gusti Allah, nggak pernah tanya sama Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya utang ya utang. Begitu masalah berdoa nggak? Kepada siapa? Nah, kok enak waktu ngutang nggak ngomong, waktu masalah baru mengadu. Ya, tidak salah sih kalau kita memang mengadunya kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan kepada setan, bahaya. Tapi banyak orang begitu masalah utang paling gampang apa? Cari yang instan, gali. Nah, ada lagunya itu sebenarnya mau tak setel tak cari, tapi kok dangdut semua. Saya takut kalau tak setel tapi pada dangdut tak kabel pinjejal. Malah selesai gitu ya. Apa sebenarnya dangdutnya gitu ya? Lagunya siapa tahu nggak itu? Masih kan nggak? Lagu lama loh. Dari lubang untuk lubang. Rumah Irama betul. Si Rajang Dangdut itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu rata-rata seperti itu. Nah, konsep saya itu saya tadi bilang ya, saya itu pada waktu bangkrut itu saya utangnya 71M, tak jualin semua itu sudah. Kalau diesel mobil ada 18, jual. Aset-aset tanah jual semua, jual. Min 2,4M. Saya nggak cari tangan lagi juga. Utang pun bisa, mungkin ada yang datang mau nawarin lagi untuk kerja lagi, saya nggak mau. Utang lagi saya nggak mau. Saya terinspirasi oleh sebuah cerita, Bapak Ibu. Cerita ini cerita lama, ya, cerita sejarah sekian ribu tahun yang lalu. Ada seorang single parent, ditinggal mati suaminya, kemudian dia ditinggalin utang. Terus datang dan kolektor itu datang nagih utang, si single parent tidak bisa bayar. Apa yang terjadi kemudian? Si single parent ini bingung kan? Ya, si anaknya pada masa itu ribuan tahun yang lalu itu gini, kalau kita punya utang nggak bisa bayar, anak itu bisa diambil jadi budak, karena budak itu bisa diperjualbelikan pada masa itu ya. Nah, budak si anaknya itu mau diambil jadi budak. Si single parent ini datang kepada satu orang namanya Elisa. Waktu itu namanya Elisa, datang kepada seseorang, dia tanya, ini aku punya utang karena ditinggalin utang sama suami saya sudah meninggal, anakku mau diambil jadi budak. Terus kamu punyanya apa? Aku nggak punya apa-apa, aku punyanya cuma minyak sedikit Pak di botol kecil. Ya sudah, kalau gitu gini, kamu pinjam sana jur tempat air itu loh, ya banyak dari tetangga semua. Terus dia pinjam
Mana pinjemnya? Sudah semua sudah tak pinjemin habis. Ya sudah, tutup pintunya. Nah, ini orang sakti. Minyaknya itu cuma botol kecil, sok kayak gitu, dituangkan ke junnya itu sampai ke bak loh. Sampai ke bak itu, mana lagi sudah habis. Ya sudah, nih kamu sekarang jual minyak itu buat bayar utang. Sisanya kamu pakai buat hidup. Saya terinspirasi cerita itu Bapak Ibu. Saya tanamkan di mindset saya. Nah, kenapa tadi saya bilang cleansing dulu kan, Bapak Ibu saya minta no. Karena cerita saya ini cerita impossible is nothing. Bener nggak? Bener ya? Nah, bingung nggak sekarang? Ini bisa diduplikasi. Bisa Bapak Ibu, kalau saya bisa jalani, Bapak Ibu pasti bisa. Ketika saya menanamkan dalam alam bawah sadar saya bahwa impossible is nothing. Aku nggak punya duit sekarang, bener. Duitku cuma 1 juta tok, nggak punya rumah, bener. Tapi aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa kirimkan saya cara bagaimana untuk saya bisa dapetin solusi. Itu tuh yang saya tanamkan Bapak Ibu. Saya nggak punya modal. Ya. Tapi dari mana saya bisa dapat modal? Teman kuliah telepon. Iya kamu kabari? Saya sebutin aja deh. Kalau saya sebut Harpindo Jaya, tahu ya? Harpindo Jaya itu punya teman kuliah saya. Lama enggak ketemu. Telepon. Iya kabari kowe? Lah kabarmu piye? Saya tanya gitu kan. Apa ini kamu piye? Apa ini sehat. Bisnismu piye? Lah kuwi ya. Nah itu biarmu piye jalan macet ora ndedit ora modal. Jadi modalnya piye? Ojo lah ora enak. Masih sungkan saya. Kok tiba-tiba telepon nawarin modal masuk kita langsung gimana gitu ya. Tapi saya juga menguji ini bener apa ora ya. Kok pelit tapi kok yo nawarin modal kan aneh kan. Wah iki gegel apa-apa. Tapi saya nggak mau gitu. Saya berpikir positif. Saya sudah cleansing toh. Ya sudah, aku nyilangi selawe bae. Ora usah nyilang. Lurah saja terus kowe konek ono baleki. Tapi ya bagi hasil toh. Ya terserah. Terus enak ya. Tapi itu yang terjadi loh. Selawe gitu kok apa? 500 loh. Maaf ya saya pakai bahasa Jawa ya, karena saya komunikasi udah bahasa Jawa. Tapi ini Bapak Ibu mungkin bahasa Jawa enggak? Mungkin ya? 500. Opo 500 lawani ya? Saya gitu kan ya. Nggak mau saya. Boleh tanya kalau ada kenal sama anjir namanya Tari Sujiwo. Terus ngomong-ngomong akhirnya dia turun sampai 200, saya naik 50, ketemunya 100 juta. 100 juta loh ya, bukan ribu loh. Itu aja udah 100 juta. Bingung. 100 juta. Dari nggak punya duit, ya kan? Rumah kontrak belum beres, belum bayar penuh. Karena saya kontrak rumah tuh banyak story di situ ya. Kontrak rumah juga tidak pakai uang, cuma pinjam doang. Itu gara-gara apa? Mindset Bapak Ibu. Gara-gara apa? Mind power. Jadi Bapak Ibu, kalau ada the power of God, itu bisa kita sambungkan dengan the power of mind. Ya, the power of mind itu sangat bermanfaat buat bisnis Bapak Ibu dan saya. Jadi kalau hari ini ada mengalami kredit macet, ya kredit macet itu bisa sertifikatnya di bank, bisa leasing kendaraan BPKB maupun mobil maupun kendaraan, bisa KTA, bisa kartu kredit, nggak usah bingung. Utang itu dikelola, ya. Utang tinggal utang, biar yang penting bayar, kan gitu dong, benar ya? Ada sih buat bayar. Nah ya, kalau ada buat bayar. Nah kalau nggak ada, ya nanti dulu ditunda. Jangan terus balik lubang untuk lubang. Lupa lagi bank ya Pak, sertifikatnya ya Pak. Nah nanti mau dilelang nih, jangan takut, ada cara supaya tidak dilelang. Dan di sini ada orang bank nggak? Ada nggak nih? Nggak ada ya? Kalau ada orang bank kebetulan ada orang leasing gitu. Ada kebetulan. Kita aja diskusi, ada ya, sayang sekali ya. Jadi kalau misalnya ya sampai sertifikatnya di bank, mau dilelang kasih surat dan sebagainya,
parani, kok mbok lelangi piye? Duitku kok, rumahku kok. Nah, gitu ya. Ada banyak cara Bapak Ibu untuk menyelesaikan itu. Ini sayang sekali, Bu Nike, istri saya kan bersama saya ini bekerja di properti agen. Kami baru saja menyelesaikan salah satu rumah yang harusnya dilelang, kami backupin sampai bisa terjual, sampai bisa beresin juga. Dia tuh utangnya maaf ya, terlacak, gitu tau ya. Ya, asetnya itu 500-an, utangnya itu di atas 1 M loh. Saya suruh beresin itu gimana coba. Tapi ya alhamdulillah bisa tuh. Caranya Pak, ya caranya satu-satu kita selesaikan gitu. Yang terutama Pak, perbankan. Karena Pak, asetnya itu, rumahnya itu saya sedikatnya di bank. Dan mau dilelang, kita backupin dulu, kita selesaikan. Yang lainnya di luar itu kita selesaikan satu-satu. Ada banyak kasusnya. Bayangkan mobilnya temennya dipinjam, katanya mau pinjam sebentar, habis itu digandeng 0 coba. Iya loh, ini kejadian ini. Gak malah tanggung pinjam Innova, ini bon. Gadainya lumayan, di atas 100 sih. Oh ya, senggada itu ya mau loh. Ternyata memang mereka itu mafianya juga ada Bapak Ibu. Ya, nah itu semua kita ada cara. Ya, kita punya lembaga perlindungan konsumen kerjasama dengan Yayasan Perlindungan Konsumen yang kita bisa backupin yang seperti itu. Ya, ada pengacaranya jelas. Bayar nggak Pak? Kalau kasusnya tidak bayar, tapi kalau sampai buka sidang harus bayar sendiri. Misalkan sampai misalnya ya rumah itu mau eksekusi, nah kita kan harus membuat perlawanan, misalnya kayak gitu. Tapi kalau lawyernya tidak bayar, tapi kalau bisa kita kerjakan sendiri. Utang sama supplier terus dilaporkan, atau utang sama supplier yang harusnya itu perdata jadi pidana, tenang aja, tidak usah khawatir. Utang sama tetangganya, yo tenang aja, seperti dibayar no, kan itu kan. Kalau nggak ada, ya kita harus upayakan, tapi ada cara, jangan dari lubang untuk lubang. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, ada masukan, ada saran apa, monggo silakan. Yuk, santai aja ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Kalau misalnya nanti misal ada solusi-solusi lain yang harus diambil sesudah acara ini juga nggak apa-apa. Bisa masih di sini sampai jam 6. Oke, ada pertanyaan? Halo. Kalau nggak ada saya lanjut. Materi ini membingungkan enggak? Ya. Halo, saya minta dulu deh. Apa semacam apa umpan baliknya? Membingungkan enggak? Enggak ya, bisa Mari bisa ya, Bapak Ibu bisa menangkap, bisa ya. Tapi bayar utang, kan utang itu tadi bingung enggak? Cara maksudnya tuh bahasa saya tuh sulit enggak? Ibu yang di belakang Bu Elin, bisa nangkep? Ya? Bisa kecil. Masih sedikit bingung. Jadi gini, pertama tadi materinya itu kita cleansing. Cleansing itu kita bersih-bersih diri dulu, bersih diri terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap orang lain. Ya, satu itu dulu ya, pertama ya. Kedua, harusnya materi berikutnya adalah kita menciptakan jati diri kita yang strong. Kayak kalau kita lihat di internet itu ada kucing bercermin, lihat dirinya apa? Singa atau harimau. Nah, seperti itu ya. Dan ketiga, aktivasi kekuatan tersembunyi. Prakteknya nanti menghentikan hujan, mendatangkan teman dirasani. Pak Dene kemarin sudah praktek itu. Waktu di Angripedia katanya ngerasanin saya. Terus sayanya datang katanya diundang pakai telepati. Berarti kan berhasil. Nah, kira-kira itu ya, pertama itu. Berikutnya lagi jangan undang Pak Budi, undangnya duit, rezeki. Kalau merasani orang, orangnya datang. Kalau yang dirasani rezeki, rezekinya yang gitu ya. Jadi hati-hati terhadap mulut kita. Karena ini NLP. NLP itu Neuro Linguistic Program.
Ya, kira-kira itu. Mau target berapa akhir tahun ini? Wah, apa bisa Pak? Naik ke 1000%, apa bisa Pak? Lah itu mulut kita juga yang ngomong. Sampai dengan akhir tahun ini naikkan omset 1000%, yakin bisa? Bisa. Caranya gimana? Nggak tahu nanti. Pokoknya bisa dulu. Nah, caranya gitu. Oke ya, itu materi yang pertama. Yang kedua, utang itu ada dua. Utang produktif dan utang konsumtif. Hati-hati. Kalau utang konsumtif, kita nextkan untuk pembayarannya. Kalau utang produktif, kita harus hati-hati, kita kelola. Tapi itu versi dunia. Versi saya, kita itu hidup penugasan. Saya sekarang menanamkan pada alam bawah sadar saya bahwa jangan berhutang apapun juga kepada siapapun juga. Maka kita akan hidup tanpa utang. Betapa indahnya hidup tanpa utang. Dulu saya nggak bisa nikmati, sekarang bisa nikmati hidup. Aduh, rasanya ki bangun tidur tanpa utang itu enak loh. Seperti itu, ya. Terus bahwa Tuhan Allah kita, Gusti Allah itu ya, yang memberikan kepada kita kekuatan untuk mendatangkan kekayaan. Percaya enggak? When you change what you believe, you change what you do. Ketika Bapak Ibu merubah belief sistem Bapak Ibu sedang merubah perilaku Bapak Ibu sendiri untuk mendatangkan kekayaan. Nah, kira-kira gitu. Jadi dua itu materinya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Waktu saya tinggal sedikit. Cukup? Cukup ya? Dan terus Pak, solusinya piye iki? Utang jadi uangnya mana? Kok gak ada yang tanya sih? Halo, ada yang nanya enggak? Enggak ada ya? Kalau enggak selesai loh. Nah itu tadi di Maja tuh Pak, utang jadi uang. T-nya dicoret kan gitu. Solusinya. Nah iya, tadi saya tanya, ini ada pertanyaan atau enggak ada? Saya tanya sekarang tak balik deh, lo solusinya gimana itu? Ayo sekarang Bapak Ibu jawab berarti. Kan tadi nggak tanya kok solusinya gimana coba? Utang jadi uang. Pak, ada utang produktif, ada utang konsumtif. Tapi kan tetap utang Pak, jadi uang gimana? Kan gitu kan? Jadi bayar. Bayarnya gimana kan gitu kan? Impossible is nothing. Nah itu sarannya piye? Nah, ada caranya. Mau tahu nggak? Mau ya? Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang lebih suka mengangsur daripada menabung, lebih suka pinjem daripada nyimpen. Bener nggak? Betul. Nah itu sebabnya sehingga banyak orang punya utang. Ayo mulai dari hari ini ke depan kita bebaskan rakyat kita dari utang. Oh, ya. Kok bisa Pak? Iya, jangan kita doang. Ketemu orang tapi nggak utang meneh pokoknya nggak usah utang lagi. Nah ini butuh nih, ada caranya, tanya sana Pak Budi, Pak Daniel, Kulita, gitu siapapun gitu ya. Nah, terus gimana? Ada seminarnya, ada trainingnya. Ya, ini Bapak Ibu. Mulai dari sekarang hari ini Bapak Ibu, kalau misal ada temen, jangan Bapak Ibu deh, jangan punya temen saudara yang punya utang, ya, dan belum bisa bayar, gak usah dibayar dulu. Lupa lah terus nih. Ya, memang ada buat bayar ya gak usah dibayar. Ada masalahnya nih, diancam dan sebagainya. Jangan takut, negara kita negara hukum, kan gitu kan? Terus kita kelola. Kalau kita punya income, bukan untuk bayar utang dulu, tapi kebutuhan kita itu kebutuhan primer dulu. Pangan, sandang, papan. Tapi hari ini nggak cuma itu loh, kuota, listrik, air. Nah itu jadi pangan, listrik, air, kuota. Kalau sandang relatif lah. Kalau sale, dia aku butuh baju itu, butuh apa pengen. Nah, kan pengen kan, jadi nggak usah. Jadi kita harus kelola income kita itu sedemikian rupa. Ya Bapak Ibu, saya yakin di sini sudah pada punya penghasilan. Di sini Bapak Ibu sudah punya pekerjaan atau bisnis yang bisa memberikan penghasilan. Itu dulu ya.
Bapak Ibu hari ini punya bisnis, punya pekerjaan yang bisa untuk mendapatkan penghasilan. Betul? Halo? Ya? Sudah? Sudah? Sudah atau belum? Sudah ya? Nah, sekarang mindsetnya dirubah. Bapak Ibu bekerja hari ini bukan untuk mendapatkan penghasilan, tapi untuk mendapatkan aset. Saya ulang ya, Bapak Ibu bekerja bukan untuk mendapatkan penghasilan nanti. Forget it penghasilan. Bapak Ibu bekerja untuk mendapatkan aset. Aset ini disuruh bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Ketika Bapak Ibu kadang tidak bekerja, aset tetap bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Itu dulu. Paham? Paham ya? Lalu asetnya dalam bentuk apa? Apa saja yang bisa Bapak Ibu karyakan untuk mendapatkan menjadi penghasilan? Nah, itu nanti next kita bisa bahas. Nah, hari ini kalau misalnya di antara teman-teman di sana yang punya utang, belum punya uang untuk bayar karena mepet ya, jangan gali lubang tutup lubang, jangan dibayar. Nanti kalau ada masalah, nanti bisa konsultasi sama saya poin-poin untuk menyelesaikannya. Ya, satu itu. Kedua, tingkatkan income. Kalau hari ini bekerja dari jam 8 sampai jam 4, di luar jam 4, sesudah jam 4, sebelum jam 8, usahakan melakukan unit usaha. Pakai HP. HP ini bisa jadi karyawan loh. Betul nggak? HP ini jadi aset loh untuk mendapatkan penghasilan. Bisa ya. Namanya bisnis online. Ada banyak bisnis online, nanti kita bisa belajar semua. Oke. Terus yang berikutnya lagi, Bapak Ibu ajarin mereka, saya ngomong mereka aja ya, bukan Bapak Ibu, nabung ya, nabung mulai dari 10.000. Kalau uang 1 miliar itu masih menarik, cuma 2 orang. Berarti yang lain enggak ya? Soalnya saya kan minusnya 2,4 M. Nah ini kok cuma 1 M nih? Masih oke, 1 miliar. 1 M masih oke Bapak Ibu? Oke. Masih oke ya? Oke, kalau 1 M nya itu dalam waktu 18 bulan itu menarik enggak? Menarik. Dari sekarang, gini aja. Kita praktek sama-sama 1 Juli nanti sampai 31 Desember 2023. 18 bulan ya. Itu Bapak Ibu dan saya kita teken kontrak harus punya tambahan tabungan 1 miliar. Bersih loh ya, nggak boleh diutel-utel loh. Mau enggak? Tapi kerja loh. Jangan enggak kerja. Pak, anggopo nyiblorong. Tundul, wah jangan. Enggak loh. Enggak pakai itu loh ya. Kita bener-bener kerja keras, kerja tegas ya. Nah, sekarang disiplin. Bapak Ibu harus disiplin. Oke? Saya kasih contoh nih. Ini tadi tidak diambil kok sama cerita toh. Jangan-jangan kok ambil sih. Ya, saya sudah memulai sekian tahun yang lalu dan saya sudah berhasil melakukan metode ini sehingga saya bisa beli rumah 1 miliar 65 juta di Lombok Residence. Ya. Jadi saya sudah minus 2,4 M karena saya ceritakan, tapi sudah tahun 2019, 2 Desember 2019 saya sudah bisa beli rumah 1 miliar lebih 65 juta. Terus mobil ya, alhamdulillah, puji Tuhan yang mobil sekarang 1 lebih lah. Ya cukup nyaman. Ya kalau ribuan kan ya lumayan ya. Ribuan kan ya lumayan. Ya pernah pakai Excel juga. Bukan untuk sombong enggak, tapi Bapak Ibu, mindset kita itu bisa mendatangkan kekayaan itu betul. Ya saya ulang mulainya dari nabung 10.000. Ada yang punya uang 10.000? Ada yang punya 10.000? Boleh saya minta 10.000? Halo? Oh ya 10.000, terima kasih. Tak minta loh. Iya Pak. Minta loh ya. Sampai loh. Kalau tak balik loh ya. Sungguhan? Iya Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya tulis di sini ya. 1 Juli 2022 kita mulai nabung berapa? 10.000. Pak Daniel, mana Pak? Oh sudah Pak, 10.000
tanggal 1 Juli, bisa? Bisa. Cuma satu tok. Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Ini tanggalnya salah ya. Ini harusnya 0107. Karena pada waktu kemarin itu ini ini dimulai tanggal 6 bulan 4 kemarin itu saya kasih seminar di tempat lain, tapi bahannya belum diganti. Lain kali kita ganti aja Pak Daniel, minta tolong Pak. Ya, yang saya sudah jalan, Bapak Ibu, saya sudah jalan ini 1 September 2021. Jadi saya sudah selesai, terus saya pakai, sudah semua, terus saya mulai lagi ini 1 September tahun kemarin. Tahun 1 September. Hari ini berarti kan 1 Juni bulan ke 10. Saya udah sampai bulan ke 10, tapi tidak tak taruh amplop, Bapak Ibu. Saya letakkan di sini. Bisa tutupin. Saya letakkan di sini. Ini dikunci, tidak boleh diambil. Bulan pertama berapa? Bulan kedua 20.000. Bulan ketiga 40.000. Nama metodenya double sharing. Gampang ya, jadi bulan berikutnya lagi dan seterusnya ya. Nah, bulan ke-9 kita sudah lumayan, bisa nabung 2.560. Bulan ke-10, saya ini bulan ke-10 saya sudah bisa nabung 5.120. Kan lumayan Pak? Iya. Kelihatan ya, saya di sini aja. Ya, kelihatan ya. Nah, bulan ke-11 saya sudah bisa nabung 10.240. Bulan ke-12 20.480. Bulan ke-13 40.960 dan seterusnya. Maka pada bulan ke-18 Bapak Ibu kita punya 1,3 miliar. Ini yang saya praktekkan dan saya berhasil. Maka saya tadi bilang 1 Juli 2022 tadi kita akhiri 31 Desember 2023. Bapak Ibu dan saya tekan kontrak. Serius, tekan kontrak. Gimana caranya? Iya, gimana caranya? Pokoknya harus bisa. Ingat ya, when you change what you believe, you change what you do. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak percaya, belief systemnya tidak dirubah, maka tidak bisa. Itu kuncinya. Ya. Ada pertanyaan? Apa kok? Saya bulan ini harus nabung 5.120, betul? Kemarin saya bagi bonus ke teman itu hampir 4 juta. Dan saya dapat jauh lebih dari itu. Ada fotonya di iPro. Ini ikut iPro dan ada ikut iPro di sini. Oh nggak ada ya. Pak Daniel tahu ya Pak ya. Pak Bambang Jebreng. Lihat ya. Kita foto aja. Itu sebagai testimoni dia. Dia baru bulan masuk ketiga, dia udah dapat sekarang ini hampir 4 juta. Bisnisnya apa? Ya apa saja, tergantung Bapak Ibu bisnisnya apa, kita kelola bersama-sama supaya bisa. Jadi contohnya pada waktu itu saya itu buka kantin. Buka kantin itu Indomie 1 mangkok dapatnya 2.000. Kalau saya punya duit 1 miliar, saya harus buat berapa mangkok? 1 miliar dibagi 2.000, betul? Kapan saya bisa selesai itu? Saya tinggal, saya tutup, saya kasihkan chef, malah bangkrut. Kenapa? Barangnya habis, duitnya habis. Tapi saya udah punya bisnis lain, makanya tak tutup, tak biarin. Gitu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Ada pertanyaan enggak? Dari tadi ditanya, diam aja ya. Bapak Ibu kalau ditanya orang tua, katanya harus jawab. Kalau tidak jawab, namanya kok diam semua ya? Gimana Bapak Ibu? Saya ulang ini loh. Nah, ini loh.
B. Gimana ini? Ada pertanyaan nggak? Ada yang merasa nggak? Pak, kalau yang masih 10.000 gampang, 20.000 gampang, 40.000 gampang. Dan nanti kalau sudah sampai di bulan ke-12 20.000, orang saja UMR. Nah itu pertanyaan. Loh, dari tadi saya tanya ada pertanyaan nggak nanya? Halo? Halo. Ya, halo, gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya sebenarnya setelah itu banyak harus double dong. Nah, Bapak Ibu coba kita renungkan dulu ya. Kira-kira di sini ada kendala nggak? Nanti justru saya bisa jawab dari situ, dari pertanyaan Bapak Ibu, karena saya nggak tahu, masing-masing punya latar belakang berbeda, punya income berbeda, punya bisnis yang berbeda. Bukan bisa konsultasi dong nanti coba. Bisa. Oke. Nanti ada? problemnya kan kita pribadi. Oke. Yang penting niat dulu aja. Yang penting niat dulu aja. Oke. Rezeki kan nggak tahu. Ya. Nah, sekarang gini, Bapak Ibu kalau dengan cara seperti ini kira-kira mudah atau mudah? Mudah atau susah? Susah. Nah sekarang kalau cara gini gimana? Nabungnya per hari 10.000 aja, bisa enggak? Ya dari 10.000. Ya. Bisa? Yakin? Enggak? Ya, jadi sebulan cuma 300.000. Bisa? 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 Oke. Untuk dapat 1,3 miliar butuh waktu 361 tahun. Bisa enggak? Mau enggak? Loh, saya harus hitungan deh, Untuk kalau kita nabung 10.000 per hari, maka setahun itu 3,6 juta. Maka kita butuh 361 tahun. Ini hitungannya seperti ini, serius loh. Coba dicek. Atau 20.000 per hari bisa enggak? Mesti ya 20.000 per hari. Padahal kalau 2.000 per hari aja masih butuh waktu 180 tahun. Nah, terus gimana dong? Kan kerja cara saya tadi. Umurnya nggak nyanda. Saya ini kan. Ya kan cerdas ini tau berarti tau. Cerdas ini tau sama ini tadi. Loh. Ini butuh 180 tahun. Punya saya cuma butuh 18 bulan. Nah sekarang gini, nabungnya 600.000 per bulan. Terus kemudian hanya 18 bulan, tapi dapat 1 miliar. Mau? Mau. Itu. Gini, berarti maunya gini. Iya. Pakai tunggali. Ya, Bapak Ibu kalau ini cara konvensional, cara saya tadi double saving ya. Nah ini kan cara pakai imajinasi otak kanan kita, kekuatan pikiran itu kita pakai untuk kita bisa mendatangkan kekayaan. Ya tapi otak kiri kita hitungnya kayak gini, jadi tidak matching ya. Nah, ada cara memang, tapi nanti kita diskusikan yang ini.